Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Pinkaresa Palingkuan dari kelas 10.1. Saya akan menjelaskan materi peta bab kedua. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jenis peta berdasarkan misi terdiri dari dua. Yang pertama, peta umum. Peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik tentang alam maupun tentang budaya. Contoh peta umum yaitu peta korografi, peta yang menampilkan sebagian atau seluruh wilayah secara umum. Kedua, peta dunia. Peta yang menampilkan seluruh negara yang ada di dunia dan gambaran bentuk muka bumi di dunia secara umum. Ketiga, peta topografi. Peta yang menampilkan relief permukaan bumi. Peta topografi digambarkan dengan garis kontur. Ciri-ciri garis kontur. Yang pertama, semakin rapat, di mana jarak antar garis menunjukkan relief semakin curam. Kedua, semakin jarang. Jarak antar garis menunjukkan relief landai. Ketiga, garis kontur yang bergerigi menandakan terdapat lembah atau depresi. Terakhir, garis yang sangat rapat menandakan terdapat patahan. Selanjutnya, peta tematik, yaitu peta khusus yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu di permukaan bumi atau peta khusus. Contoh peta tematik yaitu peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa diberi simbol warna yang berbeda-beda. Lalu, peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Setiap warna mewakili jumlah penduduk tertentu. Ada pula peta skala geografis, peta kecil, peta skala sedang, peta besar, dan peta kadaster. Berikut penjelasannya. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi, menggambarkan fenomena dan bentuk di permukaan bumi, serta memperlihatkan ukuran luas dan jarak di permukaan bumi, dan menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Di proyeksi peta terdapat bidang proyeksi terdiri dari proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder, lalu posisi sumbu simetri bidang proyeksi terdiri dari proyeksi normal, proyeksi transversal, proyeksi miring, dan juga kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi terdiri dari dua, yaitu proyeksi tangen dan proyeksi sekant. Selanjutnya, ketentuan geometrik yang dipenuhi yang terdiri dari proyeksi ekuidistan, proyeksi konform, proyeksi ekuivalen. Proyeksi azimutal menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi, serta garis-garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Lalu, garis lintang yang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi bumi. Terakhir, seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi, cocok untuk memproyeksi daerah lintang tengah, serta garis lintang berwujud garis lingkaran sedangkan garis bujur berupa jari-jari. Proyeksi silinder menggunakan bidang silinder atau tabung sebagai bidang proyeksi, cocok untuk memproyeksi daerah khatulistiwa. Dapat menggambarkan daerah yang luas, makin mendekat kutub makin luas wilayahnya. Daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus,
Sumbu proyeksi ada 3. Pertama, proyeksi normal, yaitu sumbu bola bumi berimpit dengan sumbu bidang proyeksi. Lalu proyeksi miring, sumbu bola bumi membentuk sudut dengan sumbu bidang proyeksi. Terakhir, proyeksi transversal, sumbu bola bumi tegak lurus dengan sumbu bidang proyeksi. Ikut bidang proyeksi dan kedudukan terhadap bidang proyeksi. Proyeksi tangen atau menyinggung adalah bidang proyeksi menyinggung permukaan bola bumi. Lalu proyeksi sekan atau memotong adalah bidang proyeksi memotong permukaan bola bumi. Contohnya adalah lalu proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Pertama, proyeksi ekuidistan, yaitu jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebelumnya di permukaan bumi. 2. Proyeksi konform, yaitu besar sudut atau arah suatu garis yang tergambar di peta sama dengan besar sudut di permukaan bumi. Ketiga, proyeksi ekuivalen, yaitu luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Terakhir, proyeksi Mercator, yaitu proyeksi Mercator termasuk jenis proyeksi silinder normal. Banyak digunakan untuk membuat peta dunia. Hasil proyeksi baik dan benar untuk daerah sekitar ekuator. Distorsi makin besar jika mendekati daerah kutub. Keterampilan dasar dalam membuat peta. Yang pertama, peta yang baik adalah peta yang pembuatannya mengikuti kaidah kartografi. Dan dalam kaidah kartografi terdapat komponen-komponen peta yang harus dipahami oleh pembuat peta yang disebut kartografer. Komponen-komponen peta yang pertama, peta utama, yaitu peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena yang ingin disampaikan. Kedua, judul peta, memberikan informasi yang tentang isi peta. Ketiga, orientasi arah, di mana menunjukkan arah suatu lokasi atau wilayah, biasanya menunjukkan arah utara. Keempat, legenda atau keterangan, di mana legenda atau keterangan merupakan penjelasan mengenai arti dari simbol yang digunakan dalam peta. Lalu skala peta, menunjukkan perbandingan jarak antara dua titik di peta dan jarak kedua titik di permukaan bumi. Selanjutnya, insert peta, yaitu peta kecil tambahan untuk memperjelas posisi wilayah yang ada di peta utama. Dan garis bujur dan garis lintang, yaitu garis lintang dan garis bujur menunjukkan koordinat lokasi suatu wilayah. Terakhir, sumber dan tahun pembuatan peta, menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam pembuatan peta. Saat menulis lettering, gunakan ukuran huruf yang profesional. Judul peta ditulis dengan huruf cetak besar tegak dan ukuran yang paling besar dari ukuran huruf yang lain. Nama unsur air seperti sungai, laut, dan teluk menggunakan huruf miring dan berwarna biru. Nama tempat ditulis dengan huruf tegak. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf di dalam peta. Jika informasi padat, gunakan simbol huruf. Tata letak penamaan unsur geografis. Pertama, nama kota atau desa diletakkan menempel di wilayah kota atau desa tersebut. Kedua, nama sungai terletak di sebelah kiri sungai dan searah dengan arah aliran sungai. Ketiga, nama samudra atau nama laut ditulis di samudra atau di laut tersebut. Yang keempat, nama pelabuhan dinyatakan dengan huruf diletakkan di atas laut. Terakhir, nama jalan raya ditulis di sebelah kiri jalan raya. Hijau, kuning, dan coklat menggambarkan bentuk relief muka bumi. Biru untuk menggambarkan semua perairan, baik perairan laut maupun perairan darat. Merah dan hitam untuk menggambarkan jaringan jalan dan kenampakan sosial budaya.
Terakhir, putih untuk menggambarkan kenampakan es dan wilayah yang tidak termasuk pembahasan wilayah utama. Ada 3 tahap proses pembuatan peta. Pertama, mengumpulkan data seperti peta dasar dan data pendukung lainnya. Kedua, melakukan pemetaan dengan cara digital seperti menggunakan komputer atau manual. Yang terakhir, menyajikan data yang diperoleh dengan peta baru yang sesuai dengan kaidah kartografi. Saat membaca peta, kita perlu mengetahui simbol-simbol dalam peta. Pertama, simbol titik menunjukkan posisi atau lokasi dalam identitas dari unsur yang diwakilinya. Contohnya, lalu simbol garis digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis. Contohnya, ketiga, simbol area atau luasan menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu luasan. Contohnya, kenampakan unsur-unsur geografi. Yang pertama ada bentang alam. Suatu bentang di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia, misalnya pegunungan, laut, dan sungai. Kedua, bentang budaya. Suatu bentang di permukaan bumi yang telah menerima pengaruh manusia, misalnya jalan raya, pertanian, dan pelabuhan. Contoh interpretasi kenampakan unsur geografi yaitu peta infrastruktur Provinsi Riau menunjukkan bentang budaya. Salah satunya adalah unsur jaringan jalan. Dengan menginterpretasikan simbol-simbol pada peta, dapat diketahui wilayah yang memiliki akses mudah dijangkau. Manfaat peta bagi bidang pertanian yaitu menentukan wilayah yang sesuai untuk suatu lahan pertanian tertentu. Kedua, bidang mitigasi bencana membantu dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi sehingga mampu mengurangi resiko bencana. Terakhir, bidang tata ruang berperan dalam perencanaan tata ruang, membantu menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Kesimpulannya, peta dan pemetaan merupakan bagian penting dalam ilmu geografi yang berfungsi untuk menggambarkan permukaan bumi atau sebagian darinya ke dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Melalui peta, informasi mengenai letak, bentuk, luas, arah, dan kondisi suatu wilayah dapat dipahami dengan lebih mudah dan jelas. Pemetaan dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyajian dalam bentuk peta yang dilengkapi dengan unsur-unsur peta seperti judul, skala, legenda, simbol, orientasi, dan sumber peta. Jenis peta yang beragam baik berdasarkan isi, skala, maupun fungsinya memungkinkan peta digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan, perencanaan wilayah, mitigasi bencana, transportasi, dan penelitian. Dengan demikian, peta dan pemetaan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manusia memahami ruang, menganalisis fenomena geografis, serta mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah dan lingkungan. Tujuan peta dan pemetaan yaitu menunjukkan letak, posisi, dan persebaran suatu objek atau wilayah di permukaan bumi, dan membantu analisis kondisi geografis seperti bentang alam, kependudukan, dan penggunaan lahan, serta menjadi alat bantu perencanaan dan pengambilan keputusan, misalnya dalam tata ruang, wilayah, dan pembangunan. Mempermudah orientasi dan navigasi dalam menentukan arah dan jarak, mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, dan pembelajaran geografi. Terakhir, membantu mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan.
Sekian penjelasan peta dan pemetaan pada video kali ini. See you.